Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Andra Putri, absen 2, dan Nama saya Dewi Cahyani, absen 9. Kami dari kelas 10H. Meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. A. Penyebaran Islam di Indonesia. 1. Masuknya agama Islam di Indonesia. Terdapat beberapa teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Berikut beberapa teori masuknya Islam di Indonesia. 1. Teori Gujarat. G.W.J. Drewes merupakan pencetus dari teori Gujarat dan beserta kawan-kawannya merupakan pengemban dari adanya teori Gujarat ini. Selain itu, teori Gujarat juga dianalisis oleh sejarawan Indonesia Sucipto Wirjosuproto yang meyakini bahwa India atau Gujarat merupakan awal mula dari sejarah penyebaran masuknya Islam di Indonesia. Terdapat bukti-bukti yang menguatkan penyebaran Islam di Indonesia menggunakan teori Gujarat ini. Salah satunya adalah makam Malik As-Soleh yang merupakan pendiri kerajaan Samudra Pasai. B. Teori Arab. Adapun teori Arab atau Makkah merupakan teori tentang penyebaran Islam yang menjelaskan bahwa ajaran Islam mulai masuk ke Nusantara langsung dari Arab atau Mekah ketika masa-masa kekhalifahan J.C. van Leur hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah mendukung teori ini sebagai salah satu teori relevan masuknya agama Islam di Nusantara. Teori ini juga didukung oleh T.W. Arnold yang menyatakan bahwa pada masa itu bangsa Arab merupakan bangsa yang dominan dalam perdagangan di Nusantara. Kemudian mereka menikah dengan warga pribumi dan berdakwah di Nusantara. C. Teori Persia. Teori Persia menjelaskan bahwa asal mula penyebaran agama Islam di Nusantara berasal dari negara Persia atau Iran. Husain Jajadiningrat dan Umar Amir Husain Jajadiningrat mendukung teori Persia dan memberikan pendapat jika teori Persia sejarah dengan penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Jajadiningrat menjelaskan bahwa sebab dari kesesuaian teori ini berasal dari kebudayaan Islam di Nusantara memiliki banyak kesamaan dengan kebudayaan Islam di Persia. Contoh dari kebudayaan Islam di Nusantara yang menyerupai kebudayaan Islam dimiliki di Persia adalah kaligrafi pada makam batu nisan di wilayah Nusantara. D. Teori Tiongkok. Teori masuknya Islam ke Indonesia juga datang dari teori Tiongkok. Teori ini menjelaskan tentang ajaran penyebaran ajaran Islam ke Nusantara yang berasal dari Tiongkok, di mana teori ini dipaparkan oleh Slamet Mulyono dan Sumanto Al-Qurtubi. Teori ini menjelaskan tentang Muslim Tiongkok yang datang ke Nusantara untuk mengajarkan agama Islam. Teori Tiongkok ini didukung oleh bukti seperti perpindahan orang-orang Muslim Tiongkok dari Kanton ke Asia Tenggara, khususnya Palembang pada tahun 879 Masehi. Terdapat masjid tua berarsitektur Tiongkok di tanah Jawa. Bukti lainnya yakni raja pertama Demak yang memiliki keturunan Tionghoa yaitu Raden Patah. 2. Perkembangan Kesultanan di Indonesia. Penyebaran Islam di Indonesia tidak terlepas dari peran kerajaan Islam yang berkembang pada abad ke-13 sampai abad ke-18. Kerajaan-kerajaan Islam yang berdiri dan berkembang berdasarkan lokasi pusat pemerintahan seperti Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Maluku. Istilah kerajaan berubah menjadi kesultanan dan istilah raja berubah menjadi sultan. Para raja atau sultan memeluk Islam untuk mempertahankan kekuasaannya sebab rakyat lebih dahulu memeluk Islam. Banyak masyarakat yang berbondong-bondong masuk Islam sebab syarat masuk Islam mudah dan tidak mengenal sistem kasta. B. Tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Banyak tokoh yang berperan aktif dalam penyebaran ajaran Islam di wilayah masing-masing maupun di wilayah lain. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. Sultan Malik As-Soleh. Malik As-Soleh mulai menduduki tahta Kesultanan Samudra Pasai pada 1267 Masehi di bawah kepemimpinan Malik As-Soleh.
Samudra Pasai mulai berkembang. Ia berkuasa selama 29 tahun dan digantikan oleh Sultan Muhammad Malik Az-Zahir 1297 sampai 1326 Masehi. Malik As-Soleh juga dikenal sebagai Meurah Silu. 2. Sultan Ahmad. Ia bergelar Sultan Malik At-Tahir II saat menjadi sultan di Kerajaan Samudra Pasai. Saat ia memerintah, Samudra Pasai dikunjungi oleh Ibnu Batutah. Ibnu Batutah mengemukakan bahwa Sultan Ahmad sangat memperhatikan perkembangan dan kemajuan Islam. Ia terus berjuang untuk menyebar Islam ke berbagai wilayah di sekitar Samudra Pasai. 3. Sultan Alauddin Riayat Shah. Ia merupakan seorang tokoh peletak dasar-dasar kejayaan Kerajaan Aceh. Selain itu, militer Kerajaan Aceh terkenal sangat andal karena mendapat bantuan dari Kerajaan Turki Utsmani. Sultan Alauddin Riayat Shah menyebar Islam di wilayah Aceh. Ia mengundang para ulama dari Persia dan India untuk mengajar Islam di Aceh hingga agama Islam berhasil disebarluaskan sampai ke Minangkabau dan Indrapura. Wali Songo. Wali Songo menjadi tokoh penyebar ajaran Islam di Pulau Jawa. Pendidikan, pernikahan, perdagangan, kebudayaan, kesenian, dan politik dijadikan sebagai saluran dakwah oleh Wali Songo. Berikut tokoh-tokoh Wali Songo. A. Maulana Malik Ibrahim atau biasa dijuluki dengan Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim atau biasa disebut Sunan Gresik merupakan Wali Songo pertama yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Sunan Gresik lahir di Campa atau Kamboja dan ayahnya adalah seorang ulama besar di Maghribi yang bernama Barokat Zainul Alam. Memiliki beberapa nama sebutan lain seperti Makdum Ibrahim, Asmorokondi, atau Syekh Maghribi dan Asmorokondi. B. Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat. Beliau merupakan seorang wali sesepuh. Sunan Ampel menikah dengan Dewi Condrowati atau Nyai Ageng Manila dan Dewi Karimah binti Ki Kembang Kuning. Sunan Ampel memiliki 6 orang anak. Adapun nama ke-6 anak tersebut yakni Raden Makdum Ibrahim, Sunan Bonang, Raden Qasim atau Sunan Derajat, Sunan Sedayu, Siti Syariah, Siti Mutmainah, dan Siti Hafsah. Sementara pernikahan dengan Dewi Karimah juga dikaruniai 6 anak. 2 anaknya merupakan istri Sunan yaitu Dewi Murtasyah atau istri Sunan Giri dan Dewi Murtasimah atau Dewi Asyikoh atau istri dari Raden Fata. C. Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Maulana Makdum Ibrahim, lahir pada tahun 1465. Sunan Bonang merupakan anak dari Dewi Condrowati dengan Sunan Ampel. Nama Bonang merupakan sebuah nama desa yang berada di wilayah Kabupaten Rembang. Nama Sunan Bonang diambil dari kata Bong dan Ang, yang merupakan nama marga ayahnya yaitu Bong Swiho atau Sunan Ampel. Yang keempat, Raden Paku atau Sunan Giri. Sunan Giri memiliki nama asli Raden Paku dan diberi nama Joko Samudro oleh ibu yang menemukannya di lautan. Kelahiran Raden Paku dianggap kutukan oleh kakeknya sehingga dibuang ke lautan. Ayahnya bernama Syekh Maulana Ishak yang merupakan seorang ulama dari Gujarat. Ibunya bernama Dewi Sekar Dadu yang merupakan putri Raja Blabagan beragama Hindu. E. Syarifuddin atau Sunan Derajat. Raden Hashim atau Sunan Derajat memiliki nama kecil Syarifuddin. Sunan Derajat adalah putra paling kecil dari Sunan Ampel dengan Dewi Condrowati. Sunan Derajat berdakwah guna menyebarkan agama Islam di desa Paciran, Lamongan. Awalnya Sunan Derajat berdakwah di pesisir pantai Gresik atas perintah ayahnya, namun akhirnya menetap di Lamongan. Sunan Derajat selalu dikenal sebagai pendakwah yang berjiwa sosial tinggi, memperhatikan fakir miskin, dan mengutamakan kesejahteraan sosial. F. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Beliau lahir pada tahun 1448 Masehi. Sunan Gunung Jati adalah cucu dari Prabu Siliwangi. Ketika menginjak usia dewasa, Sunan Gunung Jati didaulat untuk menggantikan ayahnya, namun beliau menolak dan kembali ke Pulau Jawa untuk berdakwah.
Syaifah Mudaimah merupakan ibunya yang kembali bersama ke Pulau Jawa. Adapun metode dakwah yang disampaikan oleh Sunan Gunung Jati cenderung menggunakan tata cara dakwah Timur Tengah yang mendekati masyarakat dengan berani dan lugas. G. Raden Mas Zahid atau Sunan Kalijogo. Raden Zahid biasa dipanggil dengan Sunan Kalijogo, lahir pada tahun 1450. Ayah Sunan Kalijogo merupakan seorang adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikto atau Raden Sahur. Nama Kalijogo berasal dari sebuah desa di Cirebon. Sebelum menjadi Sunan, Raden Said sering berdiam diri di sungai desa. Dalam bahasa Jawa disebut dengan Jogopali dan akhirnya menjadi Kalijogo. Metode dakwah yang digunakan adalah dengan kesenian dan kebudayaan. H. Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus. Ja'far Shodiq atau biasa dipanggil dengan nama Sunan Kudus berasal dari Al-Quds, Yerusalem, Palestina. Sunan Kudus lahir pada 9 September 1400 Masehi atau 808 Hijriah di Palestina. Ayahnya bernama Raden Usman Haji dan ibunya bernama Syarifah Ruhil. Sunan Kudus datang ke Pulau Jawa bersama ayah dan kakeknya, jadi bukan merupakan warga asli Kudus. I. Raden Umar Said atau Sunan Muria. Raden Umar Said atau biasa dikenal dengan Sunan Muria diberikan sesuai dengan tempat tinggalnya, yaitu lereng Gunung Muria. Ayahnya adalah Sunan Kalijogo, oleh sebab itu cara berdakwahnya menggunakan metode yang sama. Metode tersebut adalah dengan kesenian dan kebudayaan masyarakat Jawa. Yang kelima, Sultan Alauddin. Ia bernama asli Imanggarangi Daeng Manrabia. Sultan Alauddin diangkat sebagai Raja Goa saat usia 7 tahun. Ia adalah penyebar Islam di Sulawesi Selatan. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin, penyebaran Islam mencapai Buton dan Dompu. Tidak hanya itu, ia juga berhasil mengislamkan kerajaan Wajo, Sopeng, dan Bone. Yang keenam, Datuk Tunggang Parangan. Ia bernama asli Habib Hashim bin Musyayyah bin Abdullah bin Yahya. Datuk Tunggang Parangan berasal dari Minangkabau dan berdakwah di Kutai Kartanegara. Ia berdakwah bersama Datuk Ri Bandang pada tahun 1525 sampai 1589. Ketujuh, Sultan Zainal Abidin. Ia datang ke Jawa Timur pada tahun 1494 Masehi untuk menimba ilmu agama di pesantren Sunan Giri. Sekembalinya dari Jawa, Sultan Zainal Abidin mengajak para ulama termuka seperti Tabuhanul untuk membantu dakwah di wilayah Maluku. Sultan Zainal Abidin mendirikan banyak pesantren yang pengajarnya didatangkan langsung dari Pulau Jawa. Ia juga mendirikan Boboto Akhirat atau Jolebe untuk membantu Sultan dalam mengawasi pelaksanaan syariat Islam di Ternate.